Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rifatul Mahmudah dari kelas 11 MIPA 1 nomor absen 30. Di sini saya akan menjelaskan sedikit tentang hak asasi manusia atau yang biasa disebut dengan HAM. Yang pertama, pengertian HAM secara umum adalah hak dasar yang melekat pada diri manusia secara kodratik sebagai anugerah Tuhan Yang Maha Esa. Yang kedua, yaitu pengertian HAM secara khusus. Yang pertama, menurut John Locke, HAM adalah manusia yang memiliki hak kodratik yang tidak dapat diganggu-gugat dan bersifat mutlak. Hak tersebut yaitu hak hidup, hak bebas atau merdeka, dan hak milik. 2. Menurut Profesor Darji Darmodiyardjo, HAM adalah hak dasar yang dibawa manusia sejak lahir sebagai anugerah Tuhan Yang Maha Esa. Landasan hukum HAM sebagai berikut. 1. Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Alinea 1. 2. Batang tubuh pasal 27, 28, 29, 31 ayat 1. 3. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1990 tentang HAM, Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan HAM. Kemudian macam-macam HAM. Yang pertama, hak asasi pribadi. Contohnya A. Kebebasan mengeluarkan pendapat. B. Kebebasan untuk memilih, memeluk, dan menjalankan keagamaan atau kepercayaan. C. Kebebasan dalam masuk organisasi, dan lain-lain. 2. Hak asasi politik. Contohnya A. Hak untuk memilih dan hak untuk menjadi warga negara. C. Hak untuk mendirikan parpol. 3. Hak asasi ekonomi. Contohnya A. Hak memiliki kekayaan. B. Hak kebebasan memilih pekerjaan. C. Hak menjual, membeli, menyewa, dan kemudian yang nomor 4, hak asasi hukum. Contohnya A. Hak mendapatkan keadilan. B. Hak mendapatkan perlakuan yang sama dalam hukum dan pemerintahan. C. Hak untuk mendapatkan perlindungan hukum. Nomor 5, hak asasi sosial budaya. Contohnya A. Hak untuk mengembangkan kebudayaan. B. Hak mendapatkan perlindungan terhadap karya cipta. C. Hak untuk mendapatkan pendidikan, kesehatan, kesejahteraan, dan lain-lain. 6. Hak asasi. Contohnya A. Hak mendapatkan pembelaan hukum di pengadilan. B. Hak persamaan atas perlakuan, penggeledahan, penangkapan, penahanan di mata hukum. C. Hak untuk menjadi saksi. Kemudian pelanggaran HAM artinya setiap perbuatan seseorang atau kelompok orang termasuk aparat negara baik disengaja maupun tidak disengaja yang secara hukum mengurangi, membatasi, mencabut HAM seseorang atau sekelompok orang. Bentuk-bentuk pelanggaran hukum HAM yaitu A. Diskriminasi. Artinya pembebasan pelecehan, pengucilan yang langsung maupun tidak langsung didasarkan pada perbedaan manusia atas dasar agama, suku, ras, etnik, politik, dan lain-lain yang berakibat pengurangan ataupun penghapusan HAM. B. Penyiksaan. Artinya
perbuatan yang dilakukan dengan sengaja sehingga menimbulkan rasa sakit ataupun menderita baik jasmani maupun rohani seseorang. Kemudian jenis-jenis pelanggaran HAM. Yang pertama, pelanggaran HAM yang bersifat kejahatan biasa atau ringan. Ordinary crimes, artinya pelanggaran HAM yang tidak mengancam keselamatan jiwa manusia tetapi dapat berbahaya jika tidak segera ditanggulangi. Contohnya, pencemaran nama baik, kelalaian dalam memberikan pelayanan kesehatan, dan lain-lain. 2. Pelanggaran HAM yang bersifat kejahatan luar biasa atau berat. Extraordinary crime, artinya pelanggaran HAM yang membahayakan dan mengancam nyawa manusia. Contohnya, A. Kejahatan genosida, yaitu perbuatan yang dilakukan untuk menghancurkan atau memusnahkan atau menghancurkan sebagian bangsa. B. Kejahatan kemanusiaan, yaitu suatu perbuatan yang dilakukan sebagai bagian dari serangan yang meluas dan sistematik yang ditujukan secara langsung terhadap penduduk sipil berupa penganiayaan, penyiksaan, perampasan, pemerkosaan, perbudakan, dan pengusiran, dan lain-lain. Kemudian, penyebab pelanggaran HAM. Yang pertama faktor internal, artinya dorongan untuk melakukan pelanggaran HAM yang berasal dari diri pelaku pelanggaran HAM, diantaranya A. Sikap individualisme, B. Rendahnya sikap toleransi, C. Kurangnya kesadaran tentang HAM, D. Belum seimbangnya pelaksanaan hak asasi dengan kewajiban asasi. 2. Faktor eksternal, artinya faktor dari luar diri manusia yang mendorong seseorang atau kelompok orang melakukan pelanggaran HAM. Di antaranya A. Penyalahgunaan kekuasaan, B. Penyalahgunaan teknologi, C. Ketidaktegasan aparat penegak hukum. Kemudian HAM dalam nilai-nilai Pancasila. A. Ketuhanan yang Maha Esa. 1. Saling menghormati antar pemeluk agama. 2. Menghormati kebebasan dalam beribadah dan kepercayaan. 3. Tidak memaksakan kepercayaan dan agama kepada orang lain. B. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 1. Mengakui persamaan hak dan kewajiban antara sesama manusia. 2. Menjunjung tinggi nilai-nilai kemanusiaan. 3. Berani membela kebenaran dan keadilan, dan lain-lain. C. Persatuan Indonesia. 1. Menempatkan kepentingan bangsa dan negara di atas kepentingan pribadi atau golongan. 2. Bangga sebagai bangsa Indonesia dan bertanah air Indonesia. 3. Memajukan pergaulan demi persatuan dan kesatuan bangsa. D. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 1. Tidak memaksakan kehendak kepada orang lain. 2. Mengutamakan musyawarah dalam setiap pengambilan keputusan bersama. 3. Memberi kesempatan kepada orang lain untuk menyampaikan pendapat. E. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. 1. Suka memberi pertolongan kepada orang lain. 2. Menjauhi sikap pemerasan kepada orang lain. 3. Rela bekerja keras, dan lain-lain. Sekian yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.